Patris et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat, tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Selamat berhari Minggu. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa menghendaki yang baik, yang sejahtera, yang membahagiakan di dalam kehidupan kami. Kendatipun akan ada banyak rintangan yang menghadang, namun Engkau telah menciptakan kami seturut gambar-Mu, agar kami menjadi tanah yang subur bagi firman yang ditaburkan oleh Putra-Mu sendiri, yang menghendaki kerajaan-Mu bertumbuh, berkembang, dan berbuah, juga melalui kehidupan kami, kendati kami rapuh, ringkih, lemah, dan berdosa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, bersama Yesus Kristus Putra-Mu dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai 9. Pada suatu hari Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau, maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia. Sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung-burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 ganda, ada yang 60 ganda, ada yang 30 ganda. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, yang kita baca pada kesempatan ini adalah versi singkat dari bacaan hari Minggu yang diwartakan kepada kita. Yesus menyampaikan kepada kita perumpamaan tentang benih yang ditaburkan. Selalu menabur, bertumbuh, dan berbuah berlipat ganda. Itulah yang dilakukan oleh Yesus Kristus Tuhan kita.
Tuhan kita Yesus Kristus datang untuk membangun dan mendirikan kerajaan surga. Kerajaan yang ditandai bukan dengan kekuasaan duniawi, melainkan dengan damai sejahtera, dengan shalom, dengan kasih karunia, dan kesejahteraan yang bersifat kekal, yang ditaburkan oleh Tuhan Yesus Kristus adalah benih kebenaran, benih cinta kasih, benih kerahiman, dan semua itu berakar dan bertumbuh di dalam setiap hati, keluarga, dan komunitas kita. Tuhan Yesus Kristus selalu menaburkan benih-benih kebaikan itu dengan keyakinan mutlak bahwa benih-benih itu akan berbuah berlipat-lipat. Meskipun ada benih yang jatuh di tepi jalan, di semak belukar, tetapi selalu akan ada benih yang jatuh di tanah yang subur, yang menghasilkan buah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Berapapun kelipatannya, benih itu bertumbuh subur dan menghasilkan buah yang kita terima dengan penuh syukur. Maka kendati pun ada berbagai rintangan, benih itu selalu akan mendapatkan tempat terbaik di dalam kehidupan kita. Tentu saja diharapkan bahwa kita memiliki disposisi batin dan kehidupan sebagai tanah yang subur untuk menerima benih-benih kerajaan surga itu. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Yesus yang mewartakan dan menaburkan benih-benih kerajaan surga itu selalu hadir dengan daya pikat yang membuat banyak orang tertarik, terpikat, dan terpesona. Dibutuhkan adalah langkah lebih lanjut sebagai tanah subur. Kita menerima benih kerajaan surga itu dengan terlibat di dalamnya. Kita ikut ambil bagian merawat benih itu agar bertumbuh dengan subur dan menghasilkan buah yang berlipat ganda. Untuk itu, kita dipanggil membuka hati kita, mengubah kehidupan kita sebagaimana dikehendaki oleh Tuhan kita. Dalam bacaan yang pertama yang dikutip dari kitab Nabi Yesaya bab 55 ayat 10-11, Allah sendiri telah berjanji bahwa firman yang disampaikannya akan seperti hujan yang menggemburkan tanah, menyuburkan benih, dan menghasilkan buah yang berlimpah-limpah. Sabda yang telah disampaikan kepada kita tidak akan pernah sia-sia. Itulah sebabnya, kendati ada benih-benih yang jatuh di tanah yang berbatu atau di tanah yang penuh dengan semak berduri, selalu akan ada keajaiban yang mengubah bahkan tanah yang berbatu, tanah yang penuh dengan semak duri itu diubah menjadi tanah yang subur, yang menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Kita bisa belajar dari pengalaman hidup para kudus, orang-orang yang diubah oleh benih-benih sabda yang mereka terima dan mengubah kehidupan mereka menjadi pancaran kasih karunia Allah sendiri. Hal yang sama juga akan terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita saling mendoakan agar kita diberkati
dan menjadi tanah yang subur untuk benih kerajaan Allah yang berbuah berlipat-lipat. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf, merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.